Perkenalkan, nama saya Sakinah, saya dari kelas 12 IPA 4. Peta konsep, 1 pengertian, 2 dasar hukum, 3 hukum dan hikmah, 4 tujuan pernikahan, 5 rukun dan syarat, 6 hak dan kewajiban suami istri, 7 orang yang tidak boleh dinikahi dan pernikahan yang tidak sah, rujuk, idah dan talak. Pernikahan menurut bahasa Arab nakaha yankihu nikahan, yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Secara istilah pernikahan adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seorang pria dengan wanita yang bukan mahramnya untuk bergaul secara sah, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Dasar hukum yaitu Quran Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. 2 Quran Surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Ketiga Surah Az-Zariyat ayat 49. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Hikmah pernikahan. 1. Merupakan jalan keluar paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Mempererat hubungan kekeluargaan karena dilandasi rasa saling menyayangi. 3. Merupakan jalan terbaik memuliakan anak, memperbanyak keturunan, dan memperbanyak nasab. 4. Menjalin hubungan silaturahim antar keluarga istri dan keluarga suami. 5. Menimbulkan naluri kebapakan dan keibuan. Menimbulkan sikap rajin, sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab. Berlakunya hukum pewarisan. Tujuan pernikahan. Pernikahan mempunyai tujuan memenuhi hajat manusia pria terhadap wanita dan sebaliknya dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sesuai dengan ketentuan Islam. Tujuan pernikahan secara terperinci. 1. Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah. 3. Memenuhi kebutuhan seksual secara sah. 2. Memperoleh keturunan yang sah. 5. Untuk memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup. Menjaga kehormatan dan harkat manusia untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia akhirat. Rukun dan syarat pernikahan. 1. Calon suami. Calon suami yaitu lelaki yang berusia dewasa, beragama Islam, tidak dipaksa, tidak sedang dalam ihram, serta bukan mahram calon istrinya. Kedua, calon istri. Syarat calon istri yaitu wanita yang sudah berusia dewasa, bukan perempuan musyrik, tidak terikat dalam suatu pernikahan, bukan mahram bagi suaminya, serta tidak sedang ihram. Wali nikah. Wali nikah adalah orang yang menikahkan mempelai lelaki dengan izin mempelai wanita. Jika tidak ada wali, pernikahan tidak sah. 2 orang saksi. Syarat-syarat menjadi saksi itu beragama Islam, laki-laki dewasa, berakal segar, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara adil, dan tidak fasik, tidak sedang dalam ihram, serta bukan hamba sahaya. Akad nikah. Akad nikah merupakan pengucapan ijab kabul dalam pernikahan. 1. Ijab, ucapan wali dari mempelai wanita sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Kabul merupakan ucapan mempelai laki-laki sebagai penerimaan. Syarat-syarat ijab kabul yaitu tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, menggunakan kata taswik, tidak boleh dalam bentuk jenayah. Kewajiban dan hak suami istri. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Kewajiban suami terhadap istri. 1. Membimbing dan mengarahkan ke jalan yang benar. Mengasihi istri sesuai tuntunan agama. 3. Melindungi keluarganya dari ancaman, serta memelihara diri dan keluarganya dari perbuatan dosa. 4. Memberikan bantuan hidup, baik materi maupun spiritual. 5. Bergaul dengan istri secara ma'ruf, sopan dan santun kepada orang tua. Kewajiban istri terhadap suami. Menjaga kehormatan diri dan rumah tangganya, mendidik dan mengajarkan agama kepada anak-anaknya, sopan dan hormat kepada orang tua, membantu suami dalam mengelola rumah tangga, patuh kepada suami selama mengarah ke arah kebaikan, berusaha menasihati suami apabila melakukan hal yang tidak baik. Orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram muwabbat permanen adalah wanita yang haram dinikahi selama-lamanya bagaimanapun situasi dan keadaannya. Mahram muwabbat sendiri disebabkan oleh 3 hal, yaitu kekerabatan, perkawinan, dan persusunan. Mahram gairu muwabbat adalah orang-orang yang haram dinikahi sementara waktu. Contohnya orang yang berstatus istri orang dalam masa idah, menghimpun perempuan 2 bersaudara. Pernikahan yang tidak sah. 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Pernikahan muwalil yaitu nikah yang dimaksud untuk menghalalkan bekas istri yang ditalak 3 kali. Pernikahan dalam masa idah adalah pernikahan dengan wanita kafir menikahi mahramnya. Pernikahan syigar adalah pernikahan tanpa persyaratan mahar atau barter. Pernikahan orang Iram orang Tang sedang melaksanakan haji dan umrah. Terakhir, pernikahan tanpa wali, pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan tanpa izin walinya. Talak idah dan rujuk. Talak adalah melepaskan atau menganggarkan atau sering disebut cerai menurut istilah talak. Adalah melepas seorang perempuan dari ikatan perkawinan. Idah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang diceraikan suaminya baik cerai mati ataupun hidup. Rujuk adalah mengambil kembali istri yang telah diceraikan dalam ikatan perkawinan semula.